Aku selalu menghitung jendela, bukan karena aku suka arsitektur, tapi karena hanya itu yang bisa kulakukan untuk memastikan aku masih sadar. Kamar rawat 413 terletak di lantai 4 Rumah Sakit Jiwa Harapan Sejahtera. Dari tempat tidurku, aku bisa melihat lorong panjang melalui celah pintu yang selalu setengah terbuka. Di sepanjang lorong itu ada 4 jendela besar. Jika aku menghitungnya setiap pagi 1, 2, 3, 4 dan hasilnya tetap sama, berarti dunia belum berubah. Berarti pikiranku masih bekerja. Masalahnya, beberapa hari lalu, jendelanya menjadi 5. 1 namaku Arga, usia 34 tahun. Pekerjaan, psikolog klinis. Atau setidaknya, dulu. Sekarang aku adalah pasien. Ironis, bukan? Aku dulu yang duduk di seberang meja, mendengarkan trauma orang lain, mencatat gangguan kecemasan, depresi, psikosis. Sekarang aku sendiri yang menjadi catatan. Mereka bilang aku mengalami delusi berat disertai amnesia parsial. Aku ditemukan duduk di ruang praktik kosong, berjam-jam menatap dinding sambil mengulang satu kalimat. Dia tidak seharusnya melihat jendela keempat. Aku sendiri tidak ingat mengucapkannya. Yang kuingat hanya mimpi yang terus berulang. Dalam mimpi itu, aku berdiri di sebuah ruangan putih dengan 1 jendela. Di balik jendela, seseorang berdiri membelakangiku. Aku tahu itu aku. Tapi ketika sosok itu menoleh, wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada mulut. Dan setiap kali aku mencoba berteriak, jendela itu bertambah 1. 2 dokter yang menanganiku bernama Dokter Maya. Ia tenang, suaranya lembut, matanya terlalu jeli. Setiap kali ia duduk di hadapanku, aku merasa seolah-olah ia tidak hanya mendengar kata-kataku, tapi juga pikiranku. Arga, katanya suatu pagi, apa yang kamu rasakan ketika melihat jendela itu bertambah? Aku berpikir lama sebelum menjawab. Takut, kataku akhirnya. Tapi bukan karena jumlahnya, melainkan karena aku tahu. Seharusnya aku tidak menyadarinya. Dokter Maya mencatat sesuatu. Seperti ada aturan yang dilanggar. Aku mengangguk. Ia tersenyum tipis. Menarik. Aku tidak suka senyumnya. 3 malam hari adalah waktu terburuk. Lampu lorong diredupkan. Suara langkah perawat bergema seperti gema dari mimpi buruk. Dan di saat itulah, jendela kelima muncul. Awalnya aku pikir aku salah hitung. Aku bangun dari tidur, berkeringat, lalu mulai menghitung seperti biasa. 1, 2, 3, 4. Lalu ada 1 lagi, lebih kecil, di ujung lorong. Jendela itu tidak ada sebelumnya. Bingkainya tua, catnya mengelupas, kacanya buram. Yang membuatku gemetar bukan keberadaannya, melainkan pantulan di kacanya. Di sana, aku melihat diriku berdiri di lorong, tapi aku sedang tidur di ranjang. Pantulan itu tersenyum, senyuman yang terlalu lebar, seperti dipaksakan oleh tangan tak terlihat. Aku menutup mata. Ketika aku buka lagi, jendela itu masih ada, dan pantulan itu mengetuk kaca. 4. Aku mulai mendengar suara, bukan suara asing, suara pasien-pasien lamaku. Seorang wanita yang pernah kutangani karena skizofrenia paranoid. Seorang remaja laki-laki dengan gangguan identitas disosiatif. Seorang pria tua yang selalu berbicara tentang orang di balik cermin. Mereka semua berbicara bersamaan, berbisik di telingaku saat malam. Kamu bilang ini tidak nyata. Kamu bilang kami harus mengabaikannya. Sekarang giliranmu. Aku menutup telinga, tapi suara itu datang dari dalam kepalaku. Ketika aku mengeluh pada Dokter Maya, ia terlihat ragu. Arga, katanya perlahan, apakah kamu ingat pasien bernama Nadia? Jantungku berdebar. Nama itu terasa seperti luka lama yang disentuh kembali. Aku tidak yakin, kataku. Dokter Maya menatapku lama. Dia adalah pasien terakhirmu sebelum kejadian. 5. Malam itu aku bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Aku berada di ruang praktikku. Ada 4 jendela di ruangan itu padahal seharusnya hanya 2. Di kursi seberangku duduk seorang perempuan muda. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Apa yang kamu lihat? Tanyaku dalam mimpi. Ia mengangkat wajahnya.